Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ar-rasulil karim Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga hari-hari kita selalu di dalam bimbingan dan kucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menyebutkan ada 3 macam nafs. Nafs yang pertama disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 53, yaitu nafsun ammaratum bisu. Yang kedua Allah sebutkan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 2, nafsul lawamah. Ada juga di dalam surat Al-Fajr Allah sebutkan jenis yang ketiga, yaitu nafsun mutmainnah. Di antara 3 jenis nafs ini, nafs yang paling rendah dan ini yang dicela secara syariat adalah nafsun ammaratum bisu. Apa itu nafsun ammaratum bisu? Yaitu jiwa yang selalu toleran terhadap kemaksiatan. Maka ketika seseorang dengan mudah melaksanakan kemaksiatan, dengan ringan melakukan kedurhakaan kepada Allah tanpa ada penyesalan, bahkan dia bangga setelah melakukan kemaksiatan, bercerita kepada kawan-kawannya atau bahkan memamerkan dosanya, itulah di antara contoh nafsun ammaratum bisu. Ini level yang paling rendah dan paling tercela. Makanya ketika dahulu Zulaikha, sebagaimana kita tahu nama ini dari referensi kitab-kitab terdahulu, kalau Al-Quran mengatakan dengan Imra'atul Aziz, tidak disebut namanya. Tapi Al-Kisah bahwa dahulu ketika Nabi Yusuf alaihissalam bertahun-tahun terpenjara, pada akhirnya sang raja membutuhkan Nabi Yusuf untuk mentakwilkan mimpinya. Nabi Yusuf meminta, kalau pengen ditakwilkan mimpi saya, tolong selesaikan dulu kasus saya, agar terang di hadapan dunia siapa sebenarnya yang salah. Apakah memang saya menggoda Imra'atul Aziz, Zulaikha, ataukah Zulaikha yang memang menggoda dan menginginkan perbuatan tidak senonoh dengan saya. Maka di saat itulah kemudian sidang kembali dibuka. Zulaikha dihadirkan di depan mahkamah. Tapi saat itu nampaknya Zulaikha sudah terbuka hatinya, dia sudah menginsafi kesalahannya. Maka ketika ditanya, ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih, bukan hanya Zulaikha yang diundang, tapi juga wanita-wanita Mesir yang sempat mereka mengiris-iris tangannya. Ditanya, ma khatbukunna idh rawattunna an nafsih, qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su. Di sini ada pengakuan dengan sangat lugas dan tegas dari para wanita-wanita Mesir bahwa sama sekali tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam. Kami tidak melihat pada diri Yusuf keburukan sedikit pun. Disitulah kemudian Zulaikha juga ikut berbicara. Apa kata Zulaikha? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Aku pun hari ini tidak akan menutup-nutupi, tidak akan membela diri bahwa ternyata memang akulah yang salah. Innan nafsa la'ammaratum bisu', sesungguhnya memang jiwa atau nafas itu seringkali mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kemaksiatan. Illa man rahima rabbi, kecuali yang Allah berikan kasih sayang, yang Allah lindungi, yang Allah kasihi. Di sini Zulaikha berkata jujur bahwa ternyata Yusuf tidak bersalah. Dan dia mengakui, akulah yang salah. Kenapa? Karena memang jiwa ini selalu mengajak kepada keburukan. Saat itu Zulaikha terang-terangan
tidak malu-malu menceritakan apa yang dia lakukan kepada Yusuf. Ketika kemudian para wanita Mesir itu membicarakan viralnya kasus Yusuf dengan Zulaikha, malah Zulaikha memanggil wanita-wanita Mesir ini untuk ikut menikmati parasnya Yusuf. Nah, ternyata ketika kemudian mereka betul mengeris-ngeris jarinya itu, apa kata Zulaikha? Baru tahu kalian kan apa yang selama ini aku rasakan. Jadi wajar saja dong kalau aku menggoda Yusuf karena ketampanan Yusuf yang di atas rata-rata manusia biasa. Di situ Zulaikha mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak menutup-nutupi bahwa memang ternyata akulah yang salah, dan sesungguhnya jiwa itu sering mengajak kepada keburukan. Tapi kenapa Zulaikha jujur padahal di tengah persidangan, sementara kebanyakan para pejabat itu kan kalau di persidangan berusaha untuk menutupi kesalahan, berusaha menjaga citra dan nama baik diri, atau minimal agar lepas dari hukuman. Tapi Zulaikha karena keinsafan dan dia sudah menyatakan bahwa dirinya akan memperbaiki dirinya, maka kata Zulaikha apa? Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Ini semuanya aku buka, aku katakan di depan persidangan agar Yusuf tahu bahwa aku tidak pernah mengkhianatinya sama sekali. Aku tidak melakukan kebohongan, kedustaan di saat dia berada di penjara. Nah, ini salah satu bukti keinsafan Zulaikha. Makanya pada umumnya manusia ketika jiwanya tidak dibimbing dengan syariat, ketika hatinya tidak diisi dengan hidayah, maka akan cenderung dia mengikuti ajakan nafsun ammaratun bisu, dengan mudah jatuh kepada kenistaan, selalu tertarik ketika digoda dengan kemaksiatan, karena memang kemaksiatan itu biasanya terlihat indah, manis, dan begitu sangat menggoda jiwa. Maka kita semuanya jangan sampai berada di level nafs ammaratun bisu yang tercela ini. Nah, kalau ada yang sekarang masih berada di kubangan nafsun ammaratun bisu, kita naikkan levelnya, kita perbaiki diri kita, naik ke level berikutnya, nafsun lawamah. Insya Allah, apa itu nafsun lawamah? Bagaimana kita bisa terus meningkatkan kualitas nafsu kita? Insya Allah di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.